Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah SWT kita dapat kajian online ini di Mufti Ali Abdul Ghani selaku salah satu pembimbing ibadah haji Anatama Travel dan sekaligus pimpinan pesantren Fajrus Salam Sentul ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Kiai semuanya di sana. Alhamdulillah sehat. Salawat serta salam, mari kita senantiasa curahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai dengan tausiah dari Pak Kiai, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam yang akan membacakan surat Al-Ankabut ayat 45. Ustadz Imam, tafadhol. Halo? Ya. Kayaknya sinyal Mas Imam. Mas Imam? Ya. Ya. Ya, tafadhol Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu anna wa qulu amanna unzila ilaina wa unzila ilaikum wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu muslimun. Wa anzalna ilaikal kitab walladzina atainahumul
ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mas Imam. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah SWT. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung ke inti acara, yaitu tausiah dari Kiai Haji Mukti Ali Abdul Ghani. Kali ini mengusung tema keistimewaan sholat dan puasa. Apa aja itu keistimewaan sholat dan puasa dan kenapa harus mengetahui keistimewaannya? Mohon maaf bila nanti ada pertanyaan, silahkan diisi di chat, di kolom chat di sini, supaya nanti kita dapat bacakan jika ada kesempatan nanti. Baik, Pak Kiai, tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Bapak Haji Budi Setiawan, Staf Direktur PT Anatama, Anatama Travel, dan juga segenap kru, juga segenap ikhwah hamba Allah yang saleh-salehan insyaallah, yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Salam kita atur batin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada petang hari ini kita akan membahas seputar keutamaan atau keistimewaan salat dan puasa. Sebuah ayat yang tadi dibaca oleh Al-Ustadz Imam yang luar biasa, diantaranya Al-Ankabut ayat 45, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, kata Allah, salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu keistimewaan salat, salah satunya dapat menjadikan seorang yang istiqamah dalam sholatnya, tentu melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar, automatically itu ya, menjadikan seorang tersebut, hamba tersebut, tercegah dari segala perbuatan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala, terutama perbuatan keji dan mungkar. Nah, ayat ini sungguh luar biasa, memberikan pemahaman, penjelasan kepada kita bahwa sholat itu adalah satu amaliyah yang luar biasa. Di samping memang kalau kita perhatikan, dan ini juga diuraikan oleh para ulama, ahli hadis, ahli tafsir dalam kitab-kitabnya, bahwa satu-satunya ibadah yang terhimpun dalamnya berbagai macam ibadah yang lain adalah sholat. Kita lihat dalam sholat diawali dengan toharoh, bersuci. Ya, dari mulai mohon maaf, istinja kata lain dari mohon maaf, ya, mensucikan depan belakang ataupun cebok, begitu bahasa mohon maaf ekstrimnya. Kemudian juga membasuh dua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan seterusnya. Ini merupakan ibadah tersendiri, dan ini merupakan kunci daripada diterimanya sholat. Jadi tidak sah sholat seseorang jika tidak diawali dengan toharoh. Tidak diawali wudu pun begitu. Jika tidak akan diterima jika tidak diawali dengan tadi bersuci, ya, depan belakang jika tidak bersih begitu. Nah, kemudian juga ada takbiratul ihram. Ini juga ibadah tersendiri. Kemudian iftitah, kemudian al-qiraah, bacaan surah Al-Fatihah.
Al-Quran sendiri dalam hadis sahih itu setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Setiap satu hurufnya. Bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu surat? Kemudian belum lagi zikir. Zikir itu sendiri merupakan ibadah. Fadhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam salat itu Masya Allah, dari mulai awal takbiratul ihram itu zikir. Lafaz Allahu Akbar zikir. Sami Allahu liman hamidah itu zikir. Ya, merupakan tasbih itu zikir. Semuanya. Tahiyat juga zikir, salat juga zikir, semua zikir. Masya Allah. Belum lagi rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, ya, tahiyatnya. Ini merupakan ibadah tersendiri. Diakhiri dengan salam. Jadi satu-satunya ibadah yang di dalamnya terhimpun banyak ibadah adalah sholat. Yang tidak terhimpun dalam ibadah yang lainnya. Lalu kemudian keistimewaan yang lain dari sholat adalah bahwa Allah akan memuliakan seseorang yang istiqomah dalam sholatnya, yang berusaha melakukan sholat dengan baik dan benar, di dalamnya khusyuk, bacaannya baik, gitu ya, tajwidnya. Tadi Ustaz Imam, Masya Allah, tajwidnya, maka hurufnya luar biasa. Ya walaupun tidak sehebat Ustaz Imam, ya karena Ustaz Imam didukung dengan suara ya, artinya bacaannya baik begitu. Nah, ini luar biasa. Dalam hadis setelah dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bahwa Allah akan memuliakan sekali lagi orang yang istiqomah dalam salatnya dan melakukan salat dengan baik dan benar dengan 5 kemuliaan, dengan 5 perkara. Yang pertama, ini merupakan jaminan dan ini merupakan keistimewaan salat juga. Siapapun yang melaksanakan sholat dengan baik, kemudian juga menjaga sholatnya, maka pertama Allah angkat darinya kesempitan dalam hidup. Artinya kesulitan dalam hidup selalu Allah berikan solusi. Allah jauhkan bahkan kesulitan dalam hidup. Allah angkat. Kalaupun ada, Allah sudah siapkan solusinya. Nah, kita lihat para ulama, walaupun kehidupan biasa-biasa, tapi tenang begitu, luar biasa. Karena Allah selalu menyiapkan setiap kali dia menemukan permasalahan dalam kehidupan. Yang kedua, yurfa'u adzabul qabr. Allah akan angkat azab kubur. Artinya dia akan diselamatkan dari azab kubur. Yang dalam hadis, inna adzabal qabr haq. Sesungguhnya azab kubur itu hak. Nah, ini. Kemudian yu'tillahu kitabahu biyamini. Kelak nanti pada waktu pembagian catatan amal-amal yang dilakukan oleh hamba itu, Allah akan berikan dari arah sebelah kanannya. Ini pertanda kebaikan bagi dia, bahwa dia dijamin menjadi ahli surga. Karena nanti di akhirat seperti dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, ya, ada yang diberikan. Bahkan dalam Al-Quran diberikan catatan amalnya dari dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Yang terparah adalah dari belakang. Itu alamat syaqawah, alamat celaka. Tapi mereka yang menjaga sholatnya, sholat 5 waktunya minimal, gitu, yang fardu, maka Allah akan berikan catatannya dari arah sebelah kanan. Itu pertanda kebaikan. Kemudian bayamuru ala surati qalbar. Dia akan melintas di jembatan Siratul Mustaqim, tak ubahnya seperti kilat menyambar. Seperti kilat begitu, melesat. Padahal Siratul Mustaqim itu yang siapapun nanti akan melintasi jembatan itu. Jauhnya jarak perjalanan di dalam jembatan Siratul Mustaqim itu datarnya saja 1000 tahun. Naiknya 1000 tahun, turun 1000 tahun. Dan perlu kita ingat 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di muka bumi itu. Berarti 1000 kali 3000, 3 juta tahun, bisa dibayangkan. Nah, tapi mereka yang ketika hidup di dunianya melaksanakan sholat dengan baik, istiqomah, menjaga waktunya, Masya Allah, maka dia dijamin akan melintasi sirat mustaqim itu dengan begitu cepatnya seperti atau ubahnya kilat menyambar serat. Kemudian yang kelima, Allah akan muliakan dia
yadkhul jannata bighairi hisab, masuk dalam surganya Allah dengan tanpa hisab. Nah, ini diantara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah akan berikan nanti kepada siapapun yang menjaga sholatnya dengan baik, menjaga sholatnya dengan khusyuk, dengan benar. Ini. Kemudian juga jaminan lain, keistimewaan lainnya adalah seperti yang termaktub dalam surat Al-Ma'arij, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan satu sifat suka mengeluh. Jadi udah karakter dasar ini. Manusia itu diciptakan ya dengan satu sifat ya, yang khas gitu, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa satu musibah, kesulitan atau keburukan, maka dia pun berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Namun apabila ia diberikan satu kebaikan berupa harta benda, ya kemakmuran lah gitu, kesejahteraan, manu'a, dia pun berubah menjadi pelit. Jadi ketika, mohon maaf, misalkan masih biasa-biasa, ingin berimpak seperti orang lain, ingin tepat waktunya, ingin begini, setelah Allah beri, maka yang diarahkan, yang seperti misalnya andai sekian ratus juta, sekian, maka 1 juta itu kecil baginya. Tapi ternyata setelah Allah berikan itu terasa berat, rasanya besar. Gitu. Nah ini dalam surat Al-Ma'arij itu dijelaskan. Masal khairu manu'a, berubah menjadi pelit. Tapi lain halnya dengan mereka melaksanakan sholat. Orang-orang yang melaksanakan sholat dan melaksanakannya itu wala sholatihim daimun. Mereka melaksanakan sholat dengan istiqamah. Artinya baik dalam keadaan suka duka, baik susah senang, sholat terus, istiqamah. Tepat pada waktunya. Dan sholat ya, meningkatkan kualitas sholatnya. Dari hari ke hari dia selalu berusaha memperbaiki sholat. Dari mulai praktek sholatnya, pembacaan Fatihahnya yang merupakan rukun. Kemudian dia terus berusaha. Nah ini mendapat jaminan kecuali mereka-mereka yang istiqomah dalam sholatnya. Tidak akan terkena penyakit seperti itu. Sekalipun manusia tadi diciptakan dengan satu sifat khas, suka mengeluh, ya, dengan buktinya apabila ia diberikan kesulitan ataupun satu musibah, ya, atau keburukan yang menimpa padanya, sesuatu yang dianggap buruk, maka dia pun berkeluh kesah. Namun sebaliknya, jika diberikan kepadanya kebahagiaan, kesejahteraan dalam ekonomi misalnya, dia pun berubah menjadi pelit. Makanya tidak jarang ya orang yang malas-malasan mengeluarkan zakat, ya, sama dengan itu adalah zakat, padahal zakat beda dengan sedekah biasa berbeda. Nah itu ya. Nah, ilal musallin, kecuali Pak Kiai ke-mute kayaknya. Anatama host, maaf. Pak Kiai ke-mute. Ya, Tolong udah siap. di-unmute. Ada suara? Terima kasih. Oke, siap. Silakan Pak Kiai, mohon maaf. Ya, baik. Nah itu. Nah selain memang salat ini, masya Allah dari mulai toharohnya saja itu sudah merupakan jaminan-jaminan dari Allah SWT yang merupakan keistimewaan tersendiri. Dari wudhunya saja, di mana Nabi SAW bersabda, dan dalam hadis sahih, dalam Sahih Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a
barang siapa yang melaksanakan wudhu atau yang berwudhu, lalu ia lakukan dengan baik dan benar, kharajat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan keluar min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min azfarihi, bahkan hingga keluar dari kuku-kukunya, dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan bahwa ketika membasuh dua telapak tangan, maka akan berguguranlah dosa-dosa dari tangan. Ketika membasuh mulut, akan keluarlah berguguran dosa-dosa dari mulut. Membasuh wajah, maka berguguranlah dosa-dosa dari sekitar wajahnya, dari matanya, ya pandangan mata, dan seterusnya. Maka ketika dia takbiratul ihram, Allah letakkan dosa-dosanya itu di atas pundaknya, kemudian ketika ruku, maka dosanya pun akan rontok berguguran. Nah, inilah di antara keistimewaan sholat. Lalu kemudian keistimewaan puasa. Selain ya secara medis terbukti, ya apalagi dengan penemuan-penemuan iktisyafat di zaman mutakhir ini, di 2021 ini luar biasa. Dan terbukti sekarang bagaimana itu transfer oksigen ke ternyata hanya bisa dilakukan baik dan bagus itu ketika sujud, dengan posisi sujud. Dan ternyata umat Islam diajari ya oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehari semalam 17 rakaat yang jika dilakukan dengan baik dan benar, sudah dipastikan seorang akan terjaga kesehatannya. Kalaupun dia sakit biasa, dengan sujudnya yang baik, sujudnya yang benar, masya Allah. Kemudian posisi ruku, bagaimana itu kena sujud, tulang belakangnya dan seterusnya. Wah, ini luar biasa. Ini dari segi kesehatan. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang luar biasa lagi, ulama-ulama kita, ahli hadis kita, ahli tafsir kita menjelaskan bahwa sholat itu menjadi asbab dimudahkannya rizki, diberkahkannya rizki, bahkan dilimpahkannya rizki. Nah, makanya dalam riwayat, dalam asbab nuzul, kemudian dalam hadis-hadis dijelaskan, ketika ayat yang termaktub dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau atas perintah salat ini, atas salat ini. Nah, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki kepada. Nah, maka ayat ini turun, Nabi SAW setiap hari selama 1 bulan, dan riwayat itu dijelaskan, dia mendatangi kamarnya ataupun rumahnya Sayyidina Ali yang merupakan menantu beliau, dan Sayyidah Fatimah putri beliau, dan beliau selalu menyeru, ya Ali, ya Fatimah, atau dan riwayat yang lain, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Beliau lakukan selama 1 bulan, tiap pagi dan petang. Tiap pagi beliau lakukan itu. Ya. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, karena Nabi SAW, idza asaba ahlahu asyiddah aw dhaik, bahwa Nabi SAW jika tertimpa ataupun kesulitan dalam maisha, dalam kehidupan, dalam perekonomian begitu, ataupun ada satu kesulitan, ada permasalahan yang menimpa keluarganya, maka beliau selalu menyeru kepada keluarganya, sallu, salatlah. Pun demikian, kanatil anbiya wa par nabi idza zalzala alaihim amrun, apabila turun kepada mereka satu urusan, satu permasalahan ataupun musibah, fazi'u ila shalah, maka mereka bergegas untuk melaksanakan salat. Dalam riwayat yang lain, apabila keluarga Nabi tertimpa satu urusan, ya, ada permasalahan begitu, maka beliau selalu memberitakan as-shalah ataupun sallu salat, lalu kemudian watala, dan Nabi pun membaca ayat yang tadi, wa
bis-sholati was-sabir 'alaiha. Inilah yang la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang memberikan rezeki. Kami yang melakukan rezeki kepada kalian. Artinya, ketika kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, menjaga selalu tepat pada waktunya, maka berusaha memperbaiki, mengevaluasi sholat kita, maka urusan rezeki Allah itu yang urus berdasarkan ayat ini. Dan itulah sehingga para ahli hadis mengatakan bahwa as-salat menjadi sababun fi idrar rezeki, menjadi salah satu penyebab dilimpahkannya rezeki, disejahterakannya seseorang atau seorang hamba. Baik, ini di antara keistimewaan salat. Masih banyak lagi ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan salat. Lalu bagaimana atau apa keistimewaan saum? Ibadah saum dalam satu ayat yang insya Allah mungkin familiar ya bagi kita, paling tidak imam ketika khutbah Jumat ataupun dalam tausiah sering menyampaikan ayat ini yang termasuk dalam surah Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-shaimin was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, dan mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, muslim laki-laki maupun perempuan, dan mereka-mereka yang menjaga kemaluannya baik dari kalangan muslim laki-laki maupun perempuan, dan mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak baik dari kalangan laki-laki dan maupun perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah menyediakan untuk mereka maghfiratan, pertama pengampunan dari Allah, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Ini di antara semua puasa. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Haqqah ayat 24, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khalid. Kulu washrabu, nanti di akhirat itu, di dalam sorga ini, makan dan minumlah kalian sekenyang kalian, sesuka kalian dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum fil ayyamil khalid. Karena amalan-amalan yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Imam Waqi', seorang ahli tafsir tentunya, ya, ulama kibar ini, menafsirkan ayat ini, kata beliau, bahwa yang maksud ayyamil khaliyah, hari-hari yang telah lalu adalah itu hari-hari berpuasa kalian, maksudnya di bulan Ramadan. Atas amal-amalan yang kalian lakukan selama kalian beribadah puasa itu. Nah, baik, lalu kemudian juga dalam hadis sahih, ya, kullu hasanatin bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan, kata Nabi, akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Jadi setiap kebaikan, standarnya, normalnya dibalas dengan 10 kali lipat. Bahkan, momen tertentu bagi orang tertentu, sampai Allah lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa, kata Allah. Fahuwali wa an ajzibihi. Kecuali puasa. Karena puasa itu milikku, kata Allah. Sehingga aku nanti akan membalasnya. Maka ada beberapa penafsiran kalimat wa an ajzibih itu, mungkin dulu pernah kami ini sekilas, ya, bahwa puasa itu tidak dimaksud, sebagian ulama menafsirkan seperti itu, ya, tidak karena hanya Allah dan Dia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa nanti di akhirat ketika seorang hamba terjebak ke dalam kezaliman misalnya, sehingga nanti dituntut di akhirat, setelah terbukti dia banyak berbuat nista, berbuat aniaya, ya, walaupun amal ibadahnya banyak seperti dalam hadis kan, ya, Nabi suatu ketika bertanya, atadruna man muflis? Tahukah kalian apa itu bokeh? Siapa itu orang yang bokeh? Nah, para sahabat menjawab, al-muflis indana, orang-orang yang muflis, yang bokeh di antara kami itu, ya sepengetahuan kami, man la mala wal dirham, orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tidak memiliki apa-apa, itu bokeh namanya. Tapi Nabi menjelaskan, bukan itu bokeh yang sesungguhnya. Mereka yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amal kebaikan yang dia bawa, pahala sholatnya, puasanya, tapi faqad syatama hadza wa qatabah. Ternyata di dunianya dulu dia pernah mencaci maki si fulan, menyakiti hati si fulan, menzalimi si fulan, dan menuduh berbuat waliyadzubillah, ya,
ya, mesum kepada sekumpulan padahal dia tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, setelah diproses di persidangan akhirat nanti yang tidak ada yang bisa manipulasi di sana, karena nanti tangan seperti dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup, kalian kunci mulut kalian, mulut mereka, mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, berikan kesaksian kepada akan yaksibun atas apa yang mereka perbuat. Maka pada saat itulah setelah seorang terbukti divonis raqib ada dari makan atid, ya, khusus pencatat amal-amal buruk, dia ternyata terbukti bersalah, terbukti zalim, maka nanti amal-amal kebaikan dia itu, pahala-pahala dari amal kebaikan dia akan ditransfer, dipindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Terus, oh si fulan datang lagi, si fulan, saya pernah dizalimi sama si ini, saya pernah begini, ternyata terbukti terus diberikan. Siapa saja berapa orang ya yang dia zalimi terus sehingga habis. Itulah orang yang muflis kata Nabi, orang yang bokeh itu datang menghadap Allah di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti dengan segala amal kebaikannya, pahala amal kebaikannya, ternyata habis ditransfer kepada orang-orang yang menuntut kepada dia, yang di dunia pernah terzalimi dia. Nah, sehingga habis. Nah, akhirnya yang tadinya jika melihat dari pahala amal kebaikan dia mestinya addresnya sorga, tapi ternyata bercerita lain di sana, maka jika tidak ada rapat rahmat dari Allah, orang seperti ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Nah, ada satu kasus. Jadi ketika peristiwa tadi, kasus tadi terjadi pada ahli saum, mereka yang melaksanakan ibadah saumnya dengan baik dan benar. Belum lagi nanti puasa sunnahnya, Senin Kamisnya, Daudnya, atau puasa-puasa yang sunnah yang lainnya, hari Arafahnya, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lain, ya, misalkan 9 hari puasa Arafah dan kemudian puasa-puasa yang disyariatkan lah, yang dan disunnahkan, dia lakukan dengan baik dan benar, maka pahala amal kebaikan puasa ini, pahala tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Andai dia pernah melakukan sesuatu, misalkan kehilapan ataupun apa, maka khusus ibadah puasa tidak bisa. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, dan itu hadis qudsi, bahwa li wa an ajzibihi, puasa itu milikku. Karena Allah sudah mengklaim bahwa puasa itu milikku. Bukan milik dia, bukan milik, dan aku yang akan membalas. Nah, yang menjadi bekal dan penyelamat dia, insya Allah. Maka mengapa ibadah di bulan Ramadan, salah satunya puasa dan tarawihnya ini, ya, tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh disepelekan, karena dua hadis, dua-duanya hadis sahih Bukhari Muslim, ya. Satu man soma, yang kedua man qoma, yang sudah dibahas pekan lalu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan didasari keimanan kepada Allah dan hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah, pasti akan diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Demikian man qoma, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, ya, dengan hanya tidak dosa. Ini dalam ayat yang pekan lalu sungguh sudah disampaikan dan ini sangat familiar. Ya, ayat di mana ibadah saum diwajibkan dan waktu itu tahun kedua di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di antara keistimewaan puasa. Wahai orang yang beriman, telah dipardukan atas kalian ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah dipardukan kepada umat-umat sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Maksudnya agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, di antara keistimewaan ibadah saum adalah untuk mencetak kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan ingat, jaminan takwa itu luar biasa. Di dunia ada jaminan khusus. Dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka pasti Allah akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah anugerahkan rezeki kepadanya.
Allah anugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka, yang tidak dia duga. Ini jaminan di dunia. Adapun jaminan di akhirat bagi mereka yang bertakwa, ini dengan asbab takwa dalam surat Al-Imran ayat 133. Ya. Wasari ulama magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian, bergegaslah, bercepat-cepatlah kalian untuk mencapai, meraih pengampunan dari Allah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, uiddatil muttaqin, yang mana surga yang sedemikian luas itu hanya disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Makanya dalam bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, arti detailnya adalah bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, yakni maksudnya yang menganugerahkan nikmat besar di dunia, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, yakni yang menganugerahkan nikmat kecil di akhirat. Maksudnya menganugerahkan nikmat besar di dunia apa? Sifat rahmannya Allah. Allah berikan rezeki, berikan anugerah di dunia ini tanpa pilih kasih. Mau orang yang taat, yang tidak taat, yang bertakwa, tidak takwa, di dunia sama semuanya diberikan. Ya, dianugerahkan oleh Allah. Ya. Tidak pandang bulu dia. Mau muslim non muslim, siapa yang beriman dan tidak beriman diberi. Tapi di akhirat nanti sifat rahimnya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, maksudnya adalah yang menganugerahkan nikmat kecil ya kepada yang di akhirat nanti. Maksudnya apa? Yaitu ridho dan surganya Allah hanya diberikan kepada mereka-mereka yang bertakwa saja. Tidak untuk selainnya. Nah, ini untuk di akhirat nanti. Allah. Nah, inilah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara keistimewaan. Belum lagi hadis sahih, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'at amin. Barang siapa yang melakukan puasa satu hari saja di jalan Allah. Jadi dengan niat karena Allah, melaksanakan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini umum, ya, puasa satu hari saja. Maka Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam. Sekali lagi, Allah akan jauhkan dia, maksudnya Allah selamatkan dia dari neraka jahanam. Ya. Yang jaraknya berjarak jika ditempuh dengan perjalanan itu masih rata mi'ata amin, 100 tahun perjalanan. Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam sejauh gitu maksudnya 700 tahun perjalanan. Maaf, 100 tahun perjalanan. Nah, maksudnya apa? Dia akan diselamatkan dari neraka jahanam. Dijamin bahwa siapa yang melaksanakan saum seperti itu, ya di jalan Allah, hanya mengharap ridho dari Allah, ya kemudian juga berdasarkan keimanan kepada Allah, maka Allah akan selamatkan dia dari azab neraka jahanam wal'iyadzubillah. Itu gambarannya, dijauhkan sejauh itu maksudnya dia akan dijamin tidak dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Nah, itulah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi barangkali dalam hadis Nabi SAW, lisa'imi farhatan. Ini hadis sahih bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Yang pertama, ketika ia berbuka dia merasakan apa namanya? Ya, kegembiraan, kebahagiaan tersendiri. Nah, jika ada misalnya kok saya kok enggak, berarti ada sesuatu something wrong bisa jadi. Ya, tinggal istighfar mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bisyami, dan nanti di akhirat yang keduanya tatkala ia berjumpa dengan Allah maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara karena hasil dari balasan pahala ibadah saumnya ketika di dunia. Makanya di akhirat nanti hanya disediakan khusus punya pintu khusus spesial yaitu Ar-Rayyan namanya. Pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun wa la yadkhulu ahadun ghairuhu. Hanya orang-orang yang ahli ibadah saum yang mendapatkan ya pahala dari ibadah saumnya yang boleh masuk ke pintu itu dan tidak ada seorang pun selain daripada mereka ahli siam yang masuk ke pintu itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk mendapat anugerah nanti dimasukkan oleh Allah melalui pintu Ar-Rayyan karena saum kita yang alhamdulillah
terbukti semangat hadir di majelis taklim, ya, kemudian membaca Al-Quran dan siap mendengarkan tausiah. Ini berarti tanda-tanda kebaikan dalam diri kita, insya Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kekuatan iman yang dapat disampaikan. Nanti kita perluas dengan tanya jawab barangkali, dengan sesi tanya jawab. Baik. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Nunung. Baik Pak Kiai, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali yang kita dapat hari ini, yaitu keistimewaan dari sholat maupun puasa, yang salah satunya dua-duanya itu untuk sehat untuk diri kita sendiri ya, jika kita melakukannya dengan baik dan benar, dan untuk sholat jika kita selalu menjaganya dengan tepat waktu ya Pak Kiai. Itu salah satu lagi, sholat itu merupakan himpunan dari berbagai ibadah yang diperintahkan, jadi manfaatnya tentunya jauh lebih luar biasa untuk kita ya. Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan di unmute untuk ini suaranya, atau untuk yang mungkin tidak bisa dengar langsung bisa melalui chat. Masih ada waktu, kita nanti tutup jam 17.40, maghrib hari ini jam 17.52, jadi masih ada waktu nanti. Silahkan jika ada pertanyaan. Boleh hal lain mungkin menyangkut puasa yang misalnya masih ragu-ragu, masih takut, benar atau tidak, silahkan pertanyaan. Alhamdulillah masih banyak yang baru bergabung juga ya hari ini. Jadi acara kajian anatama ini kita adakan selama bulan Ramadan setiap hari Jumat dan hari Sabtu jam 16.30. Di hari Jumat ada Ustadz Syahrudin dan di hari Sabtu ada Pak Kiai Haji Mukti Ali Abdul Ghani. Baik, silakan, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Tadi saya agak bingung dengan keistimewaan puasa yang nomor 3 Pak Kiai. Yang pertama kan ampunan, yang kedua tidak termasuk ibadah yang ria, puasa itu. Terus yang ketiga saya bingung apa tadi, agak luas penjelasannya atau saya yang kurang bersin. Yang keempat tadi jadi pribadi yang takwa otomatis. Yang kelima tadi dijauhkan dari neraka jahanam ya. Yang keempat dapat 2 kebahagiaan. Yang keenam dapat 2 kebahagiaan, yaitu saat berbuka dan dibukakan pintu khusus di jannah nanti, yaitu pintu Ar-Rayyan. Saya lupa yang ketiga itu apa. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Kiai. Puasa ya? Iya, puasa. Ya, tadi ya, di antara keistimewaan saum itu pertama memang ada ini di antaranya ya, tadi itu masih di antaranya. Bahkan Nabi menjelaskan sumu tasihu, gitu kan? Berpuasalah niscaya kau akan sehat. Nah, ini terbukti sekarang luar biasa. Yang pernah kami sampaikan juga pekan lalu ya, ada penelitian yang luar biasa. Ternyata untuk mengeluarkan segala penyakit yang dalam kolesterol dan sebagainya itu ya dengan cara mengosongkan perut, ya maksudnya berpuasa gitu kan. Setiap pekan 2 hari, kemudian setiap bulannya 8 hari dan 1 tahun 1 bulan. Nah, syariat mana lagi yang kecuali hanya dalam Islam gitu ya. Baik, tadi yang pertama yang saya sebutkan itu banyak ya, saya secara acak tadi banyak dari banyak ayat. Mungkin kalau diulang ya, pertama di antara keistimewaan saum itu dia akan mendapatkan puasa itu sendiri untuk mencetak pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga mendapatkan kebahagiaan, 2 kebahagiaan ketika berbuka, kemudian juga ketika nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti di akhirat, nah ini barangkali ya, yang dalam surganya Allah persilakan untuk makan minum sepuasnya ya, dengan penuh kenikmatan, karena pahala yang kalian dapatkan ketika kalian melaksanakan ibadah di bulan puasa itu. Ya, pada saat-saat kalian sedang melaksanakan ibadah saum. Itu dalam surah Al-Haqqah ayat 24 itu. Itu di antara keistimewaannya nanti di surga, persilakan untuk makan minum dengan sepuasnya dan penuh kenikmatan, karena sebagai balasan
dari apa yang telah dikerjakan, dilakukan pada saat ibadah puasa itu. Ya, di bulan Ramadan khususnya. Itu barangkali Banun. Baik, ya rupanya itu yang terlewat ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Hajah Aslis, alumni Haji 2014 nih. Di chat, silahkan yang lain jika ini bertanya bisa lewat chat atau di on-kan suaranya. Waktu yang paling baik itu kan hari Jumat habis asar sampai dengan buka puasa, Pak Kiai. Nah, ibadah apa sih yang lebih utama di saat-saat tersebut? Dengar tausiah, baca Quran, zikir minta ampun, atau nyiapin buka, atau misalnya diganti giliran gitu. Silakan Pak Kiai. Yang mana? Baik, suaranya agak ini putus-putus sedikit, tapi saya bisa menangkap insya Allah. Iya. Di hari Jumat adalah waktu yang paling bagus pada asar gitu ya, antara asar sampai Ya, maghrib. pada asar Sesungguhnya sampai maghrib. Betul. Sesungguhnya begini, dalam hadis itu bahwa kata Nabi pada hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu jika seorang hamba Muslim memohon berdoa kepada Allah dan bertepatan dengan waktu tersebut, pasti Allah akan kabulkan. Nah, sehingga disebut oleh ulama saatul ijabah. Jadi momen diijabahnya doa. Ini ada 14 kaul ya, tidak sekurang ada 14 penafsiran nih. Sebagian ulama mengatakan pada saat imam, dari mulai imam naik khutbah mimbar hingga berakhir sholat. Kemudian yang paling kuat ya di antara 14 kaul itu ada dua kaul yang ini sangat masyhur dan paling kuatnya, yaitu antara duduk dua khutbah. Ya pada saat imam duduk antara dua khutbah. Nah, kemudian yang kedua dan juga kuat adalah ba'da asar, dari selepas asar hingga maghrib. Nah, sekarang amalan apa yang paling baik yang harus kita lakukan? Banyak tentunya ya, dari mulai zikir. Kalaupun hadis yang tadi berkaitan keistimewaan waktu tersebut adalah doa. Dalam hadisnya tidak ada seorang hamba Muslim yang bermunajat kepada Allah pada yang bertepatan dengan momen tersebut. Nabi rahasiakan itu. Waktunya kapan dirahasiakan. Hanya ulama menafsirkan sampai ada 19 kaul tadi. Tapi yang paling kuat itu. Maka pasti Allah akan kabulkan. Nah, sebaiknya kita awali dengan zikir, istighfar, kemudian sholat atas Nabi. Dan ini sholat sangat dianjurkan dalam hadis setiap hari Jumat, ya, malam Jumat, hari Jumat itu. Kemudian berdoa setelah itu. Nah, jadi afdhalul zikri, kalau ingin misalnya bertanya apa paling afdhalnya zikir, qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Baca Al-Quran itu paling afdhalnya zikir. Nah, kemudian setelah itu sholawat, kemudian tasbih, tahlil, dan yang lainnya. Tapi yang paling afdhalnya adalah Al-Quran. Walaupun misalnya kita baca surat Al-Ikhlas, ya kita sambil beraktivitas, bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Apalagi surat Al-Kahfi ada hadis khusus ya yang menjelaskan tentang fadilah bacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat. Jadi begitu kalau ditanyakan apa yang paling utama di bulan Ramadan terutama ada spesial lagi nih. Nabi menyatakan salah satu da'watin la turadu. Ada 3 dakwah doa yang tidak akan pernah ditolak. Salah satunya dakwatus shaimi hatta yuftira. Doanya orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Tapi riwayat yang lain bahwa orang yang sedang berpuasa di antara momen yang paling diijabah salah satunya inda fitrihi, ketika ia berbuka. Nah, pada saat ia berbuka, ya menjelang buka dia berdoa, bermunajat kepada Allah, itu momen yang luar biasa juga. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Tadi kalau ditanya paling afdalnya apa, zikir ya baca Al-Quran. Kemudian sholat atas Nabi. Kemudian istighfar. Yang Nabi setiap hari tidak pernah lepas. Sekurang-kurangnya 100 istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang dalam hadis lagi, kalimatani khafifatani. Ya. 2 kalimat yang ringan sekali ala lisan, diucapkan oleh lisan, tapi sakilatani fil mizan. Tapi dia sangat berat nanti dalam timbangan. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Itu yang Nabi jelas-jelas nyatakan dalam hadis sahih, ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan, tapi berat, sungguh sangat berat dalam timbangan nanti, timbangan pahala kebaikan. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maka itu juga bagus dibacakan. Nah, kenapa kata ulama Nabi merahasiakan waktu pada hari Jumat itu? Nah, tujuannya agar setiap hamba muslim mukmin umat Muhammad bersungguh-sungguh ya mencari momen itu dari mulai pagi sampai petang. Artinya hari Jumat itu mestinya
digunakan untuk banyak berzikir, beribadah kepada Allah. Paginya dengan duha, dengan sholat tasbih, kemudian sorenya dengan seperti tadi, karena tidak ada sholat ya, tidak ada sholat sunat setelah asar, maka zikirlah yang harus kita perbanyak. Paling afdolnya baca Quran, kemudian juga sholawat, kesananya istighfar, dan seterusnya. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih. Semoga bisa terjawab ya. Jadi apapun, nah mungkin zikir yang paling utama dan baca Al-Quran. Tapi kalau misalnya sambil masak, nyiapin untuk buka untuk seorang ibu, misalnya silakan zikir atau dengerin tausiah juga tetap berpahala ya Pak ya, insya Allah ya. Baik. Oh ya maaf tadi tausiah, dengar tausiah itu sangat bagus, Baik. sangat luar biasa juga. Baik. Dan diniatkan dengan menuntut ilmu itu luar biasa juga. Baik. Dan kalaupun misalnya tidak ada sarana untuk kebetulan tidak megang HP dan sebagainya, ya sholawat dengan disenandungkan karena ada hadis. Ya Nabi pernah menyenangkan itu, kemudian juga sahabat boleh ya sholatullah, salamullah misalnya dan seterusnya. Ya yang biasa dibacakan tuh dalam qasidah. Silakan. Baik. Semangat Mbak Nunu. Pak Ramdanudin sepertinya, oh ya sudah di chat ya Pak ya. Baik. Saya bacakan aja pertanyaannya. Puasa Ramadan didahului dengan niat pada malam hari sebelum terbit fajar. Bagaimana kalau lupa niat, ingatnya setelah pagi, sementara sahur bisa dilakukan? Silahkan Pak Kiai. Bisa dengar? Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Dalam hadis sahih, kalau Rasulullah SAW, man lam yubaiti syama qabla al-fajri fala syamalah. Barang siapa yang tidak menjatuhkan niat di malam hari, maka dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Jadi begini, ada solusi dari ulama kita, terutama dari mazhab Maliki, bahwa pandangan dalam mazhab Maliki, puasa itu ibadah satu paket. Maka boleh diniatkan dari malam pertama untuk 1 bulan full. Jadi sengaja aku niat puasa 1 bulan full pada bulan Ramadan ini, puasa Ramadan pada bulan ini 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala, atau fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika lupa di malam-malam berikutnya, maka sudah tercover dengan di awal malam pertama. Namun jika misalnya tidak menjatuhkan niat di awal malam Ramadan atau malam pertama Ramadan yang lalu, misalkan kelupaan, maka wajib setiap malam harus menjatuhkan niat. Kapan waktunya? Dari mulai ibadah maghrib sudah boleh niat puasa untuk besok sampai menjelang subuh. Nah, bagaimana kalau lupa seperti tadi dan tidak berniat dari awal? Maka wajib melanjutkan puasanya sampai maghrib dan wajib qadha begitu. Wajib mengqadha. Tapi kalau tadi malam ketika sahur dia terbersit niat puasa esok hari fardu karena Allah, sudah. Nah, itu termasuk gitu. Tapi kalau sahurnya hanya makan biasa tidak ingat niat sama sekali, nah secara fikih sepakat para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya, maka itu harus dilanjutkan puasa sampai maghrib dan dia wajib qadha nanti. Seperti itu. Baik. Semoga terjawab ya Pak Ramdanudin. Dan satu lagi mungkin ya singkat saja dari Pak Rahmat Syahban, ini alumni Haji 2013. Untuk orang yang terbaring sakit dan sudah sholat dengan isyarat, perlu diganti atau disempurnakan lagi kah sholatnya jika nanti sembuh? Oke, silakan. Agak terputus. Ulang ya. Saya ulang. Kalau kita saat sakit kita sudah sholat secara dengan isyarat. Saat terbaring sakit kita sudah sholat dengan isyarat. Nah, nanti kalau sudah sembuh perlu disempurnakan atau dikodok lagi nggak sholatnya? Itu Pak. Baik. Jika dilakukan ketika sakit dengan baik, misalnya dengan isyarat, ya tanpa ada gangguan ini itu, contohnya gangguan itu begini, umpama ketika sakit, ternyata mohon maaf ada najisnya dan sebagainya di situ, maka itu termasuk menghormat waktu. Tetap kita sholat misalnya ya. Nah setelah kita sembuh, maka nanti diqadha, itu jauh lebih bagus. Diqadha lagi, bukan bagus, harus diqadha jika memang dalam posisi seperti itu. Karena kan syarat sahnya sholat ya, yang dalam keadaan normal itu suci dari segala najis, pakaian, tempat dan juga badan kita. Ya taharatul badan wasaub wal makan gitu, suci pakaian kita, badan kita dan tempat kita. Nah, andai ternyata ada itu semua, misalnya mohon maaf ada sesuatu yang najis, maka tetap kita sholat, nanti diqadha ketika setelah disembuhkan. Tapi jika terbebas dari semua, misalkan dalam keadaan berbaring, dia masih bisa berwudu atau berwudu pun diwudukan gitu, diwudukan oleh yang sehat,
atau dengan tayamum begitu, lalu ia sholat dengan isyarat, insya Allah tanpa perlu diqadha. Gitu. Nah, bagaimana misalnya sekarang orang yang, mohon maaf, misalnya ada ketika sakitnya itu terdapat di tubuhnya najasah seperti, mohon maaf, air kencing misalnya, ataupun kotoran, atau dan sebagainya, tempatnya tidak suci, dia tetap melaksanakan sholat dalam keadaan darurat seperti itu. Nah, umpama nanti dia misalnya tidak sampai disembuhkan lagi oleh Allah, Allahnya yang dia diwafatkan, sudah dia tidak punya ini lagi, tidak ada beban. Ya sama seperti halnya orang menghormat waktu di kendaraan misalnya. Ya, dia tidak ada air, dia hanya tayamum sementara pakaiannya kotor dan sebagainya gitu ya, terkena najis, dia sholat menghormat waktu namanya. Andai Allah panggil pada saat itu, maka dia tidak punya beban lagi, sudah tercukupi dengan itu. Namun ketika sampai di tempat yang normal ya, atau yang sakit disembuhkan, wudhu lagi seperti biasa dan diqadai seperti itu. Baik, cukup jelas ya semuanya. Jadi kalau kita ini misalnya nanti ini ada waktu dan memungkinkan, dan saat sakit itu ada najis, mungkin hadas di dalam kita, silakan untuk dikodok sebaiknya ya. Satu lagi kayaknya ini masih 17.30, setelah ini kita tutup pertanyaan. Dari Ustadz Imam nih sebetulnya. Di kampung beliau ada imam yang selalu membaca ta'awud pada saat Al-Fatihah. Bolehkah? Jadi ada imam sholat yang selalu membaca ta'awud pada saat Fatihah. Bolehkah? Ya, pakai silakan. Ya, yang disyariatkan sebetulnya ta'awud tidak disyariatkan ya ketika dalam pembacaan sholat. Dan bahkan bismillah saja ada 2 kaul ya. Kalau dalam mazhab Maliki, mohon maaf sebentar Pak Kai, mungkin ta'awud itu apa, mungkin yang lain belum paham. Ya, ta'awud itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini tidak disyariatkan, tidak termasuk dalam surat. Ya, bahkan bismillah saja diperdebatkan kan oleh ulama. Mazhab Syafi'i jelas karena ada hadis sahih bahwa Allah menurunkan kepada Muhammad sab'ul mathani, 7 ayat itu. Nah, salah satunya 7 ayat berarti termasuk bismillah. Maka bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga rukun harus dibaca dalam sholat. Nah, tapi ada madhab seperti madhab Maliki atau madhab Hanafi ya, yang jelas-jelas madhab Hanafi itu tidak, kalau madhab Maliki membaca tapi tidak jahar. Ya, ketika maghrib, isya, subuh itu tidak dijaharkan. Seperti di Mekah gitu, di Madinah dia disirkan. Tapi kalau madhab Hanafi sama sekali tidak baca, karena kata tidak termasuk. Nah, bagi umumnya, mayoritas, apalagi di Indonesia, karena bermadhab Syafi'i umumnya, itu dibaca hanya bismillah yang disyariatkan. Seperti ta'awud tidak disyariatkan. Seperti itu. Baik, cukup jelas ya Mas Imam. Semoga imamnya bukan Mas Imam ya. Silahkan mungkin sebelum saya tutup, silahkan Pak Kiai untuk kita doa ya. Semoga makin berkah acara kita. Amin, amin. Maka kita berkonsentrasi sejenak dengan harapan doa kita dijabah, insyaallah. Doa ketika berpuasa dijawab oleh Allah. Allahumma shalli ala qasiman katsira, amin ya Allah. Allahumma shalli barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa ala ajmain, amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqan ba'dahu tafarruqan barakan ma'suma la tad'a fina syakil mahruma bi rahmatika ya Hannan ya Mannan ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa sair amalina bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kehilapan dan kesalahan kami ya Allah, dan ampuni dosa serta kehilapan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, dosa kehilapan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Hannan ya Mannan, jika Engkau hendak memanggil kami suatu saat kelak, jika tiba ajal kami, panggillah kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, betapa bahagianya kami jika kelak di akhirat Engkau himpunkan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pintu Ar-Rayyan ya Allah ketika kami memasuki surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Hannan ya Mannan, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Terima saum kami ya Allah. Terima wudhu kami, salat kami ya Allah, zikir kami, tasbih kami ya Allah, saum kami dan seluruh amal ibadah kami ya Allah. Berharap anugerahkan kepada kami Ramadan yang akan datang ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah kekuatan ya Allah, keimanan, ketakwaan ya Allah.
Jauhkan dari kami, selamatkan kami ya Allah dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Dari segala virus yang berbahaya ya Allah, corona salah satunya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah siapa kami ya Allah. Engkau Maha tahu segala apa yang terbesit dalam hati kami ya Allah. Kabulkan hajat dan doa kami ya Allah. Kabulkan hajat, cita-cita dan doa kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan putra-putri kami hamba-hamba yang sholihin dan sholihat ya Allah. Berbakti kepada kami selaku orang tuanya ya Allah. Taat kepada Engkau dan Rasul ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma istajib lana. Allahumma istajib lana. Allahumma istajib lana bihaqqi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.